Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Nurunisa dengan NIM Q1A11872. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas teknologi informasi dengan judul penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada agribisnis sayuran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Era perdagangan bebas yang saat ini mulai dirasakan oleh berbagai kalangan bisnis di seluruh penjuru dunia, termasuk pelaku agribisnis di negara kita, yaitu petani. Pada kondisi ini, petani dihadapkan pada terjadinya aliran bebas, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil secara global. Peningkatan daya saing petani di pasar global harus menjadi prioritas utama sektor pertanian apabila tidak ingin pasar Indonesia sebagai negara agraris didominasi oleh komoditas impor. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin besar terhadap sektor pertanian, khususnya hortikultura, maka diperlukan adanya upaya pengembangan di berbagai sisi, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh berbagai pihak di bidang pertanian menjadi suatu TIK mencakup dua aspek perpaduan yang tidak terpisahkan, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. TIK sangatlah dibutuhkan oleh Poktan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya yaitu latar belakang. Sebenarnya Poktan Semai Organik berpotensi besar untuk dapat terjun langsung ke pasar bebas. Hanya sayangnya, kemudahan dalam mengakses TIK belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani Semai Organik. Penggunaan TIK di kelompok tani Semai Organik hanya sebatas penyebaran informasi dan komunikasi di lingkungan eksternal, sedangkan penggunaan TIK di internal Poktan sendiri sangat minim. Relevansi informasi pertanian yang tersedia, baik radio, televisi, tabloid, dan leaflet, tidak spesifik yang dibutuhkan petani dalam usahanya, sehingga belum mampu menimbulkan rasa butuh pada petani akan penggunaan TIK. Sejauh ini petani merasa belum penting untuk menggunakan TIK dalam aktivitas usaha taninya. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas Poktan untuk memperoleh informasi dalam menghadapi tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama, untuk membahas penerapan TIK dalam agribisnis sayuran organik. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Dan yang terakhir, strategi perbaikan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi perdagangan. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus dengan menggunakan analisis kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, pengamatan, dan wawancara dengan informan, yaitu petani, pengurus, dan anggota di kelompok tani Semai Organik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan hasil dan pembahasan. Kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani Semai Organik. Teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani Semai Organik sudah mulai diterapkan, hanya terbatas pada lingkungan kecil saja, seperti penggunaan HP untuk transaksi, serta pencatatan transaksi dalam komputer. Untuk TIK lainnya, belum banyak yang digunakan. Hal ini disinyalir karena beberapa kendala, yaitu kendala fasilitas atau facility constraint, kendala keterampilan atau skill constraint, dan kendala budaya atau
kultur kolonial. Selanjutnya yaitu analisis CLD. Berdasarkan CLD pada yang telah disusun, terdapat 3 lingkaran atau loop yang menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau disebut juga dengan reinforcing feedback atau R. Setelah menyusun CLD dan mengolahnya menggunakan piranti lunak Vensim, diperoleh data bahwa variabel yang paling banyak dilalui oleh loop adalah variabel kebijakan penerapan TIK yang disebut sebagai variabel pengungkit atau leverage. Artinya, strategi perbaikan yang bisa kita lakukan dalam penerapan TIK di semai organik dengan memperhatikan variabel tersebut. Selanjutnya, strategi perbaikan pemanfaatan TIK di kelompok tani semai organik. Berdasarkan fakta yang dapat dikumpulkan di Poktan, kemudian diolah berdasarkan petunjuk dari Sirdut, dapat ditemukanali beberapa variabel yang memiliki pengaruh dalam penerapan TIK di Poktan semai organik, yaitu yang pertama, penerapan TIK di semai organik. 2. Biaya penggunaan TIK. 3. Infrastruktur jaringan. 4. Sarana prasarana pendukung. 5. Peran penyuluh dalam memanfaatkan TIK. 6. Sosialisasi manfaat TIK. 7. Pelatihan penggunaan TIK. 8. Keterampilan petani menggunakan TIK. 9. Pengetahuan petani akan manfaat TIK. 10. Motivasi petani dalam memanfaatkan TIK. 11. Program desa organik. 12. Peran fasilitator desa organik. 13. Dukungan stakeholder terkait. 15. Fasilitas desa organik. Dan yang terakhir yaitu keterampilan pengurus dalam menggunakan. Selanjutnya yaitu berdasarkan permasalahan sistem, selanjutnya disusun model sistem yang dimulai dengan menyusun causal loop diagram atau CLD dengan menggunakan program piranti lunak Vensim. Vensim adalah suatu piranti permodelan yang memperkenalkan Anda dan mengkonseptualisasikan, mendokumentasikan, menyimulasikan, menganalisis, dan mengoptimalkan model dalam sistem dinamis. Dapat dilihat di diagram causal loop atau CLD, penerapan TIK di kelompok tani semai organik. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi variabel pengungkit atau leverage. Setelah menyelesaikan penyusunan CLD, masalah penerapan TIK di kelompok tani semai organik, langkah selanjutnya ialah menentukan variabel pengungkit atau kadang-kadang dinamakan variabel utama. Untuk tujuan ini, perlu diidentifikasi setiap variabel dalam CLD, mencari jumlah loop yang melalui setiap variabel, selanjutnya menentukan peringkatnya. Variabel yang terbanyak dilalui oleh loop dinamakan variabel pengungkit. Selanjutnya yaitu R1, menunjukkan penerapan TIK di semai organik akan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur serta sarana prasarana yang menunjang. Kedua, R2 menunjukkan bahwa penerapan TIK akan dipengaruhi oleh kemampuan penyuluh. Yang ketiga, loop R3 menunjukkan bahwa penerapan TIK sangat dipengaruhi oleh fasilitator desa organik. Dan yang terakhir yaitu loop R4 menunjukkan bahwa penerapan TIK di semai organik sangat dipengaruhi oleh berjalannya program desa organik pada ASI. Bisa dilihat di samping tabel variabel yang dilalui. Selanjutnya yaitu pengembangan penerapan TIK di kelompok tani semai organik dipengaruhi oleh biaya penggunaan TIK, infrastruktur jaringan, dan kemampuan petani dalam menggunakan TIK. Semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan Poktan, akan meningkatkan kemauan Poktan dalam menerapkan dan mengembangkan penerapan TIK. Penggunaan penerapan TIK membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara kelompok tani semai organik serta masyarakat desa belum mempunyai kemampuan finansial yang cukup baik untuk mendukungnya. Diharapkan dengan bantuan 250 juta untuk pengembangan desa organik bisa dijadikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama, terdapat beberapa kendala dalam penerapan TIK di kelompok tani semai organik.
Kendala tersebut dibagi atas kendala fasilitas, keterampilan, serta budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala paling dominan menurut para petani dalam penerapan TIK karena keterbatasan fasilitas sarana prasarana TIK yang belum dimiliki. Kedua, strategi perbaikan yang paling tepat dalam menerapkan TIK di Poktan Semai Organik adalah integrasi pemanfaatan TIK dengan program desa organik, pemberian subsidi sarana prasarana TIK dari program desa organik, sosialisasi penyuluhan berbasis internet atau cyber extension, serta fokus utama pada peningkatan kompetensi pengurus dalam memanfaatkan TIK.